Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nama saya Darwansyah, mahasiswa program studi PJJ Komunikasi dari Universitas Siber Asia. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang teknik lobby dan negosiasi. Mata kuliah ini diampu oleh Ibu Rosana SS, M.Com, MIPL, dan mari kita mulai. Pertama, mari kita pahami definisi dari lobby dan negosiasi. Lobby adalah kegiatan mempengaruhi keputusan publik melalui komunikasi dengan pejabat pemerintah, sedangkan negosiasi adalah proses mencapai kesepakatan antara dua atau lebih pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Kedua konsep ini sangat penting dalam dunia politik. Lobby memiliki peran penting dalam politik. Pertama, lobby dapat mempengaruhi kebijakan yang akan diterapkan. Dan yang kedua, ini adalah alat untuk advokasi kepentingan tertentu, melindungi dan memperjuangkan hak-hak kelompok. Dan yang ketiga, lobby berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, memastikan bahwa suara rakyat terdengar. Ada beberapa teknik lobby yang efektif. Pertama, lakukan riset mendalam untuk memahami isu dan pihak yang terlibat. Yang kedua, bangun relasi dengan stakeholder untuk menciptakan jaringan yang kuat. Dan yang ketiga, sampaikan pesan dengan komunikasi yang efektif dan persuasif. Dan yang terakhir, gunakan data dan fakta untuk memperkuat argumen Anda. Sebagai contoh, ada kampanye lingkungan yang berhasil menghentikan proyek pembangunan yang merusak alam. Strategi yang digunakan termasuk kerjasama dengan LSM, penggunaan media untuk menyebarkan informasi, dan mobilisasi publik untuk memberikan tekanan pada pemerintah. Sekarang kita beralih ke negosiasi. Dalam konteks politik, negosiasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama dari perbedaan pandangan. Idealnya, negosiasi mencari solusi win-win di mana semua pihak yang terlibat merasa diuntungkan. Ada beberapa teknik negosiasi yang efektif. Yang pertama, mendengarkan aktif untuk memahami kebutuhan dan kepentingan pihak lain. Dan yang kedua, fokus pada kesamaan sebelum mengatasi perbedaan. Dan yang ketiga, bersikap fleksibel dan siap beradaptasi dengan perubahan situasi. Dan yang terakhir, bangun kepercayaan dengan menjaga integritas dan keterbukaan. Sebagai contoh, ada negosiasi damai antara dua partai politik yang berlawanan. Strategi yang digunakan termasuk memprioritaskan kepentingan rakyat, memberikan konsesi untuk mencapai kesepakatan dan membangun kesepahaman melalui dialog yang terbuka.
Namun ada beberapa tantangan dalam lobby dan negosiasi. Yang pertama, kepentingan yang bertentangan sering membuat sulit menemukan titik temu. Yang kedua, kurangnya kepercayaan dapat menyebabkan kegagalan negosiasi. Dan yang ketiga, tekanan eksternal seperti intervensi pihak ketiga atau media dapat mempengaruhi proses. Sebagai kesimpulan, lobby dan negosiasi adalah keterampilan penting dalam dunia politik yang membutuhkan strategi dan komunikasi efektif. Teruslah belajar dan berlatih untuk menjadi lobis dan negosiator yang handal. Mungkin ini saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.